Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal dari sel volta dan sel elektrolisis yang termasuk dalam materi elektrokimia. Elektrokimia itu sendiri merupakan bagian ilmu kimia yang mempelajari energi listrik dalam reaksi kimia. Elektrokimia terbagi menjadi dua sel, ada sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan rangkaian kimia yang terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi sehingga menghasilkan energi listrik spontan atau menghasilkan voltase. Berikut adalah gambaran dari sel volta. Sel volta terdiri dari dua bagian. Masing-masing bagian ini diisi dengan larutan elektrolit. Di sini contohnya ada larutan elektrolit ZnSO4 dan larutan CuSO4. Di sel volta juga ada dua elektroda, ada anoda sebagai kutub negatif dan ada katoda sebagai kutub positif. Kemudian aliran elektron yang terjadi di sel volta itu dari anoda menuju katoda. Voltmeter di sini berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan yang terbentuk dari sel volta. Dalam sel volta terdapat jembatan garam yang menghubungkan kedua larutan. Fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan kelebihan muatan di anoda maupun di katoda. Contoh soal dari sel volta. Diketahui data potensial reduksi dari Fe itu sebesar min 0,44 volt dan potensial reduksi dari Pb sebesar min 0,13 volt. Tentukan anoda dan katoda, reaksi di anoda dan katoda, reaksi spontan atau tidak spontan, notasi sel, dan nilai E0 sel. Jawab, ketika menentukan mana anoda dan mana katoda, yang kita lihat adalah nilai E0-nya. Syaratnya, E0 anoda harus lebih kecil dari E0 katoda. Di sini, E0 Fe lebih kecil dari E0 Pb. Jadi Fe itu berfungsi sebagai anoda, kemudian Pb yang E0-nya lebih besar berfungsi sebagai katoda. Jadi untuk jawaban poin A, anodanya adalah Fe, kemudian katodanya adalah Pb. Soal yang kedua, reaksi di anoda dan katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Kita lihat di sini adalah reaksi reduksi. Sehingga untuk menjadikannya reaksi oksidasi, maka reaksi ini perlu dibalik. Jadi Fe menjadi Fe2+ dan 2 elektron. Jadi reaksinya dibalik. Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Kemudian nilai E0-nya itu juga berlawanan. Ketika awalnya itu negatif, maka ketika reaksi oksidasi menjadi positif 0,44 volt. Kemudian untuk reaksi di katoda itu adalah reaksi reduksi. Katodanya di sini Pb di sini sudah reaksi reduksi, sehingga tinggal kita tuliskan ulang. Pb2+ plus 2 elektron menjadi Pb. E0-nya juga tetap karena reaksinya tetap. Kemudian antara reaksi anoda dan reaksi katoda itu kita jumlahkan.
Dari reaksi ini bisa kita coret elektronnya, elektron di kiri dengan elektron di kanan. Sehingga reaksi selnya menjadi Fe plus Pb2 plus menjadi Fe2 plus Pb. Nilai E0 selnya adalah tinggal kita jumlahkan. Plus 0,44 min 0,13. Jadinya plus 0,31 volt. Seperti itu. Kemudian yang poin C, reaksi spontan atau tidak spontan. Reaksi spontan ditandai dengan E0 selnya bernilai positif. Kemudian reaksi tidak spontan, E0 selnya bernilai negatif. Karena di sini E0-nya itu positif, maka reaksi adalah reaksi spontan. Kemudian yang poin D adalah menuliskan notasi sel. Penulisan notasi sel adalah anoda, garis lurus ionnya, kemudian garis lurus 2, kemudian ion, garis lurus 1, katoda. Anodanya di sini tadi adalah Fe. Ion dari reaksi anoda adalah Fe2+. Garis 2, ion di katoda ada Fe2+. Maaf, jadi Pb2+. Kemudian katodanya adalah Pb. Jadi di kiri itu reaksi di anoda, kemudian di kanan itu reaksi di katoda. Kemudian nilai E0 sel. E0 sel adalah potensial sel dari reaksi sel volta. Di sini kita tadi sudah menghitung nilai E0 selnya sebesar plus 0,31 volt. Soal yang kedua, diketahui data E0 dari Ni dan Zn. E0 Ni sebesar min 0,25 volt. Kemudian E0 dari Zn senilai min 0,76 volt. Tentukan anoda dan katoda, reaksi di anoda dan katoda, reaksi spontan atau tidak spontan, notasi sel dan E0 sel. Sama seperti tadi, untuk menentukan anoda dan katoda adalah E0 anoda harus lebih kecil dari E0 si katoda. Di sini E0 Ni itu lebih besar daripada E0 Zn, sehingga Zn di sini sebagai anoda karena nilai E0-nya lebih kecil, kemudian Ni sebagai katoda. Tinggal kita tuliskan di sini. Anodanya adalah Zn, kemudian katodanya adalah Ni. Kemudian yang nomor 2, maksudnya poin 2, reaksi di anoda dan katoda. Reaksi anoda itu reaksi oksidasi. Tadi anodanya Zn plus 2E, menjadi Zn. Karena reaksinya harus reaksi oksidasi, sedangkan ini adalah reaksi reduksi, maka reaksi ini dibalik dulu. Jadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron, E0-nya juga menjadi berlawanan,
Ketika ini min 0,76, maka E0-nya menjadi plus 0,76 volt. Kemudian reaksi di katoda itu tetap tuliskan apa adanya di sini. Ni2 plus 2 elektron menjadi Ni dengan E0-nya sebesar min 0,25 volt. Untuk reaksi selnya itu tinggal kita jumlahkan. Mana yang bisa kita hilangkan? Elektron di katoda itu bisa kita hilangkan dengan elektron di anoda. Tinggal kita jumlahkan. Yang di sebelah kiri panah ada Zn dan Ni2+. Kemudian di kanan panah ada Zn2+ dan Ni. Untuk E0 selnya itu tinggal kita jumlahkan plus 0,76 min 0,25. Jadi plus 0,51 volt. Yang poin C, reaksi spontan atau tidak spontan. Nilai E0 selnya tadi bernilai positif, sehingga reaksi ini adalah reaksi spontan. Yang poin D, notasi sel. Penulisan notasi sel tadi anoda, garis, ion di anoda, garis 2 di sini melambangkan jembatan garam. Kemudian di kanannya ada ion dan katoda. Anodanya tadi adalah Zn. Kemudian ion dari Zn adalah Zn2+. Kemudian di katoda ada ion Ni2+. Anodanya tadi Ni. Untuk yang poin E, nilai E0 sel tadi sudah kita hitung plus 0,51 volt. Sampai di sini sudah paham?